Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Ya. Sebelum kita mulai, kita melaksanakan salam guru penggerak dulu. Guru penggerak, Merdeka Belajar. Indonesia maju, Jabar juara, Majalengka Raja. Bapak dan Ibu guru hebat, hari ini saya ada di SDN Karangasem 1, Kecamatan Limunding, Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan pendampingan nol kepada seorang guru hebat di samping kiri saya, namanya Bapak Muhammad Nasir SPD. Beliau guru yang sangat luar biasa, terutama di bidang TIK. Beliau adalah lulusan pembatik level 3. Sudah banyak karya videonya yang di-share ke YouTube-nya, ya. Apakah juga berbentuk video pembelajaran ataupun video-video yang sifatnya umum. Terus terang, salah satu guru yang membuat saya iri adalah Pak Nasir di kecamatan ini. Iri dalam pengertian positif, minimal saya bisa mengikuti jejak. Walaupun pada awalnya ya panas, saya memberikan motivasi pada Pak Nasir. Ternyata dunia ini berubah Bapak dan Ibu. Bahwa beliaulah ya yang membuat saya termotivasi untuk lebih banyak belajar tentang ini, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Pas dulu Pak kita. Ya, siap. Luar biasa. Apa kabar Pak Nas? Alhamdulillah baik Pak. Sangat luar biasa Pak. Saya selaku pengajar praktik mengucapkan terima kasih atas penyambutan dari keluarga besar SDN Karangasem 1 ini yang sangat luar biasa, khususnya pada Pak Nasir, ya, walaupun guru dengan status non PNS, tetapi begitu semangat yang sangat luar biasa untuk selalu memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Majalengka. Ini sesuatu hal yang langka. Mudah-mudahan kiprah Pak Nasir ini memberikan inspirasi sekaligus motivasi kepada saya ya untuk belajar lebih baik. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Nasir yang telah mengikuti pembelajaran selama 1 bulan di LMS dengan tepat waktu, bahkan sangat memotivasi rekan-rekan sekretari yang lainnya untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kemudian secara kolaborasi dalam kelompok bersama-sama menyelesaikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Nasir, ya. Selama 1 bulan ini Bapak telah mengikuti pembelajaran daring, ya. Menurut Bapak proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Terima kasih kepada Bapak pengajar praktik. Ini salah satu tokoh inspirator bagi saya. Alhamdulillah saya sangat terinspirasi sekali dengan Pandung ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan Bapak, selama kurang lebih 1 bulan saya mengikuti pembelajaran program pendidikan guru penggerak secara daring melalui LMS. Alhamdulillah di sana saya diantaranya kegiatan mulai dari diri eksplorasi konsep, diskusi, ruang kolaborasi melalui web meeting yaitu menggunakan Jimit, dan juga bersama Bapak fasilitator yaitu Bapak Yadi Gunawiyadi. Terima kasih Bapak fasilitator yang selalu intens, dan juga sama Bapak Pak Pepe ya Pandung. Di sana materi yang sudah saya pelajari yang pertama yaitu mengenai modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, dan juga yang sekarang sedang berjalan yaitu modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Mungkin itu Pak. Ya, Pak Nasir itu sudah melakukan proses pembelajaran selama 1 bulan ya Pak? Iya betul. Program pendidikan guru penggerak. Tentu saja selama proses itu Pak ada capaian. Ya.
capaian apa yang menurut Pak Nasir diperoleh selama 1 bulan? Baiklah, setelah saya mempelajari tentang modul 1.1, alhamdulillah saya sedikit lebihnya memahami mengenai pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan juga bukan hanya sekedar mengajar materi, akan tetapi pendidikan ini adalah pembelajaran karakter ataupun budi pekerti itu yang lebih utama. Kemudian relevansi pemikiran KHD dengan konteks pendidikan saat ini, yaitu bahwa pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pembelajaran harus berpusat pada murid sehingga tercipta student center learning, dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan minat, bakat, dan juga kemampuan dari peserta didik. Apalagi penyesuaian dengan perkembangan saat ini, yaitu tentang teknologi dunia informasi dan komunikasi. Kemudian dalam hal implementasi, yaitu mewujudkan memerdekakan anak di kelas, saya sudah melakukan yang pertama kesepakatan kelas, di mana diantaranya itu membuat tata tertib, kemudian jadwal piket dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran yang bersifat berpusat pada murid, diantaranya misalnya ketika ada tugas SBDP misalkan tentang membuat karya seni rupa, maka saya memberikan keleluasaan kepada murid untuk disesuaikan dengan kemampuan ataupun minat dan bakat dari murid tersebut. Panas, ini sangat luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Panas tadi. Ya, ketika Panas mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, ya tentu saja Pak, dari awal seleksi ya, sampai dinyatakan lulus untuk mengikuti tahapan CGP, sampai sekarang alhamdulillah mengikuti pendidikannya. Tentu saja membutuhkan daya dukung, baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian juga komunitas sekolah dan komunitas lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, dukungan dari khususnya dari kepala sekolah seperti apa? Alhamdulillah kepala sekolah saya, yaitu Bapak Dede ya, beliau sangat mendukung sekali dengan adanya program guru penggerak ini. Dibuktikan dengan saya diberikan fasilitas, yaitu sebuah laptop, karena kebetulan saya juga sebagai operator ya. Bahkan laptopnya itu kata beliau, ya udah ganti saja kalau yang sudah jelek ya. Jadi alhamdulillah saya diberikan laptop yang baru untuk semester ini. Terima kasih. Luar itu biasa ya. Berarti ada fasilitasi dan ada juga motivasi ya Pak. Fasilitasinya berbentuk misalnya alat-alat ICT, kemudian juga adanya wifi di sekolah, kemudian motivasinya selalu memberikan semangat ya Pak ya. Baik Pak, ini kita tadi walaupun Bapak sudah menjelaskan terkait dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas Pak. Nah, yang ingin saya lebih fokuskan lagi Pak tentang kekhawatiran apa saja ya ketika Bapak sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini secara daring ya Pak ya. Ada tidak kekhawatiran sebelumnya? Ya, kekhawatiran ada, tentunya pasti ada. Saya khawatir tidak bisa mengikuti PGP dengan baik dikarenakan misalnya ada hambatan dan lain sebagainya, karena waktu itu kan daring ya, banyaknya kan work from home ya, artinya bekerja dari rumah. Tapi mudah-mudahan bisa melewati hal-hal seperti itu. Ya, itu kekhawatiran sebelumnya Pak ya. Kalau selama mengikuti daring ada tidak Pak kekhawatiran atau setelahnya Pak? Dan ternyata setelah kita melewati daring, alhamdulillah secara teknis jaringan internet dan lain sebagainya alhamdulillah berjalan lancar, alhamdulillah.
Dan juga di sini kebetulan saya bersama dengan Bu Wati senantiasa berkolaborasi, apalagi sesama teman CGP. Kebetulan ada 2 orang, jadi akhirnya misalkan ada sesuatu hal yang Bu Wati perlu bantuan saya siap membantu, ataupun saya juga menanyakan sesuatu, Bu Wati juga saling melengkapi lah, saling mengisi, begitu Pak. Iya, luar biasa Pak ya. Nah Pak, sebelum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, tentu saja Pak, kita tidak serta-merta mengikuti sesuatu hal kegiatan tanpa kita memiliki keinginan ataupun mimpi. Mimpi Bapak seperti apa Pak? Sebetulnya sebelum mengikuti kegiatan PPGP ini, punya tidak mimpi Pak? Ya, saya ingin ingin berperan aktif dalam bidang pendidikan. Kebetulan mohon maaf Bapak ya, yang semenjak saya masuk ke SD itu kayak semacam pelatihan gugus tuh. Ya, pelatihan gugus kan waktu KKG. itu ya, KKG itu kan sedikit vakumnya Pak, karena berfokus pada adanya perubahan kurikulum 2013. Nah, jadi jarang begitu mengikuti, dan saya merasa senang dengan adanya guru penggerak ini. Artinya saya bisa saling sharing dan saling berbagi pengalaman tentunya dengan para senior untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Ini sesuatu hal yang sangat menarik. Tadi Bapak mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi Bapak bahwa kegiatan KKG itu berjalan dengan baik. Kurangnya. Nah, harapan Bapak itu KKG itu kegiatannya bagaimana Pak? Ya, kalau harapan saya, karena saya merasa KKG itu penting, jadi untuk ke depan mudah-mudahan bisa berjalan seperti biasa Pak. Ya, artinya bisa manakala ada sesuatu di sekolah, salah satu sekolah ada permasalahan, itu kan bisa dicari solusinya Pak melalui KKG tersebut. Luar biasa ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan kelompok kerja guru ini akan kembali aktif, sehingga kita memiliki satu wadah pengembangan profesi di tingkat gugus. Ini luar biasa Pak. Kenapa saya tanyakan? Karena Bapak termasuk orang yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan keprofesian. Nah, tadi Bapak mengatakan beberapa mimpi Pak. Apakah mimpi itu sudah terwujud atau tidak? Ya, untuk di SD Karangasem sendiri alhamdulillah sedikit-sedikit saya bersama kolaborasi dengan teman, guru, apalagi di saat pandemi seperti ini kita mencoba menghadirkan pembelajaran paling tidak yang menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Misalnya pembelajaran daring, itu kita coba pembelajaran melalui media-media pembelajaran, misalnya video pembelajaran ataupun misalnya soal-soal online ataupun yang lainnya, seperti itu Pak. Ya, luar biasa Pak. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, iya Pak, apalagi kita kan sebagai guru, tentu saja peran dari kepala sekolah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika Bapak misalnya mau melaksanakan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentu kalau misalnya dukungan dari kepala sekolah itu luar biasa atau kita dapatkan, ini kan akan lebih mempermudah Bapak ketika mengimplementasikannya di dalam kelas. Betul. Pertanyaan saya Pak, dukungannya dari kepala sekolah itu dalam bentuk apa? Seperti yang saya sampaikan di awal, untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oh iya. Untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kepala sekolah itu sangat merespon sekali dalam hal peningkatan mutu pendidikan khususnya di SD Negeri Karangasem 1. Beliau memberikan kelonggaran, silahkan mau seperti apa, kalau memang butuh sesuatu untuk praktek ataupun untuk yang lainnya dalam hal pembelajaran, tinggal ngomong saja, tinggal
bicara sama bendahara, katanya seperti itu Pak. Jadi dalam hal ini intinya kepala sekolah sangat mendukung sekali, baik fasilitas maupun dukungan moral seperti itu Pak. Ya mohon maaf Pak, mungkin ini agak sensitif ya, Iya. Pak. Iya. Tetapi tidak bermaksud saya untuk jelek Iya, gitu. iya, Karena posisi Bapak sebagai non PNS, secara Betul. ekonomi non PNS itu bisa lebih baik, ya kesejahteraannya dari PNS, bisa juga kebalikannya Pak. iya. Tetapi secara umum memang apabila tidak memiliki penghasilan lain itu biasanya hidupannya ya ini secara umum loh Pak, Iya, secara iya, umum iya. artinya membandingkan yang sudah punya gaji atau tidak. Iya. Terkait dengan materi Pak, misalnya ada tidak Pak support dari sekolah memberikan uang transport dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam kegiatan apalagi khususnya guru penggerak untuk uang transport, dalam hal ini sekolah selalu memberikan ya. Kalaupun tidak ya mungkin nanti setelah kegiatan itu disampaikan Pak. Artinya diberikan bahwa ini mohon maaf kemarin belum ada, sekarang sudah ada nih sebagai transport seperti itu Pak. Oke Pak, luar biasa ya Pak ya. Jadi tetap sabar menunggu. Iya. Baik Mudah-mudahan. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran kehadiran itu sudah diimplementasikan di dalam proses pembelajaran. Bapak memberikan contoh misalnya ketika Bapak membuat tata tertib ya Pak ya. Iya, betul. Tadi itu sudah melibatkan partisipasi peserta didik. Nah, yang ingin saya tanyakan pada Bapak, bagaimana respon Pak dari peserta didik Pak? Untuk respon dari peserta didik sendiri sangat antusias sekali ya, karena mereka belajar bermusyawarah ya, belajar berdemokrasi lah. Dalam hal ini seperti halnya umpamanya membuat peraturan itu yang kira-kira mereka bisa bertanggung jawab, artinya mereka bisa melaksanakan sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Dalam hal ini misalnya waktu itu saya membuat struktur organigram itu sama ya, diberikan kesempatan kepada murid, bahkan waktu itu saya menggunakan secara daring juga Pak. Secara melalui Google Form disampaikan dan alhamdulillah responnya sangat baik, termasuk respon dari orang tua Pak. Orang tua juga baik. Luar biasa. Kalau boleh tahu Bapak ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 5 Pak. Luar biasa. Jadi pembelajarannya ke anak pun sudah dilakukan secara daring dengan menggunakan Google Form, Iya. Google Classroom juga tentunya ya Pak. Iya, iya. Sedikit-sedikit saya sampaikan. Baik Pak, ini tadi Bapak mengatakan bahwa pembuatan tata tertib ataupun kesepakatan kelas itu dengan melibatkan partisipasi peserta didik. Ini dampak ke anak itu ada tidak? Seperti apa anak? Dampak ke anak ya, mereka merasa senang Lebih tanggung jawab tidak? dan juga ya tentunya bisa bertanggung jawab karena itu kan hasil dari kesepakatan kelas Pak. Kesepakatan kelas artinya tiap poin dibahas enaknya seperti apa gitu. Kalau misalkan perlu sanksi ya berikan sanksi, karena itu kan sudah menjadi kesepakatan Pak. Dalam hal ini sanksi juga sanksi yang bersifat mendidik Pak. Misalnya anak kesiangan berarti dia harus bersih-bersih walaupun bukan jadwalnya, seperti itu Pak. Jadi sanksi pun yang bersifatnya mendidik Pak. Alhamdulillah mereka merespon baik lah. Oke, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya Pak ya. Ini contoh baiknya sudah Bapak kemukakan kepada saya Pak. Nah, menurut Bapak untuk kedepannya Pak, ada tidak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas? Hal-hal yang perlu diperbaiki mungkin perlu adanya penyesuaian. Kalau menurut saya perlu adanya penyesuaian antara kompetensi dasar yang ada di kurikulum itu disesuaikan seperti apa sih yang sesuai dengan pendidikan ataupun sesuai dengan lingkungan artinya lingkungan di lingkungan sekolah kita. Jadi perlu ada penyesuaian, artinya kita tidak hanya
KD seperti itu kita laksanakan seperti itu. Mhm. Ya enggak seperti itu maksudnya Pak. Jadi melalui analisis Ya Pak, melalui analisis dulu ya, artinya tidak keluar dari koridor lah, tidak keluar di koridor, tetapi kita penyesuaian dengan bakat dan minat anak ataupun kemampuannya seperti itu Pak. Oke, ini berarti terkait dengan kurikulum loh Pak. Iya Ini kurikulum. kurikulum yang dilaksanakan di SDN Karangasem 1 ini apa Pak? Kurikulum 2013 semua. Jadi belum sampai pada membuat kurikulum sendiri. Belum. Kalau tadi kan Pak Nasir mengungkapkan bahwa ingin merancang pembelajaran yang Iya. betul-betul sesuai dengan situasi dan Iya, kondisi. iya. Artinya bahwa kurikulumnya harus buat sendiri loh Pak. Ya artinya kurikulum ada pengembangan lah, penyesuaian lah. Ada penyesuaian. Iya, Artinya kurikulum yang sudah disesuaikan. iya. Ada lagi Pak kurikulum pada masa pandemi COVID-19. Oh iya. Jadi sebetulnya ada 3 jenis Pak kurikulum. Ada kurikulum 2013 total yang harus dilaksanakan. Iya. Ada yang kedua kurikulum COVID-19 Pak, kurikulum darurat. Yang ketiga kurikulum sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, iya, Ini seperti sesuatu yang sangat Ya, luar biasa Pak, siap. luar biasa sekali. Nah Pak, ini kita rencana tindak lanjut ke depannya Pak. Apakah rencana tindak lanjut Bapak terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas yang sesuai dengan pemikiran kehadiran? Rencananya ke depannya seperti apa? Ya. Ingin mengembangkan apa begitu? Kedepannya yang pertama mengenai kesepakatan kelas tentunya mungkin perlu dievaluasi kembali, barangkali ada hal-hal yang kurang pas yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin saja harus ada penerapan semacam reward atau sebagai ungkapan prestasi lah, penghargaan kepada para siswa yang melaksanakan aturan dengan taat. Kemudian ada lagi yaitu saya ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak yang menyenangkan, yaitu dengan adanya inovasi-inovasi media pembelajaran Pak, di mana saya ingin menghadirkan misalnya media pembelajaran yang interaktif dan juga yang menyenangkan murid tentunya, dan juga ingin sesekali mengadakan pembelajaran di alam terbuka Pak. Artinya memanfaatkan lingkungan sekolah, misalnya lingkungan kebetulan di sini di belakang areal persawahan ya, saya sesekali mengajak mereka untuk belajar di alam lah, mempelajari tentunya disesuaikan dengan tema yang sedang dipelajari pada saat itu, begitu Pak. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan pemikiran KD itu masuk ke dalamnya loh Pak. Yaitu bahwa pendidikan itu harus diberikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Iya betul. Kodrat alam kalau memang situasi kondisinya pertanian, Iya. artinya kita harus juga bagaimana mengajari, membimbing dan menuntun anak untuk menyesuaikan dengan kondisi alam. Iya, betul. Ya menjadi petani, berkebun dan lain sebagainya. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman. Kalau sekarang zaman teknologi, Iya. ya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memberikan pembelajaran dengan sentuhan-sentuhan teknologi, Iya, betul. komunikasi. Ada yang menarik Pak Nasir tadi mengungkapkan bahwa Bapak ingin membuat semacam teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Video pembelajaran. Iya. Nah, wujudnya seperti apa Pak? Rencananya seperti apa? Rencananya saya ingin bersama rekan-rekan yang lain bahwa mempunyai channel khusus lah, khususnya di SD Negeri Karangasem 1, di mana channel tersebut isinya menghimpun media-media pembelajaran dari rekan-rekan, sehingga manakala situasi berkepanjangan seperti ini itu bisa sangat membantu sekali. Jadi anak-anak tinggal diberikan link, ini video pembelajarannya, silahkan pelajari, silahkan tanyakan yang tidak mengerti, kita tinggal memantau saja Pak. Luar biasa Pak. Di samping itu mungkin ke depan ya mudah-mudahan channel tersebut berkembang dan mungkin bisa ada timbal balik ataupun ada hasil dari pengembangan channel tersebut. Wah, ini sesuatu mimpi yang sebetulnya mimpinya luar biasa, tetapi bisa dilakukan secara sederhana. Iya.
Iya. Jadi artinya bahwa Pak Nasir ingin membuat semacam komunitas. Iya, Komunitas komunitas. praktis yang berisi guru-guru yang memiliki keinginan untuk membuat Iya. video-video pembelajaran. Kemudian di-upload ke YouTube. Dari YouTube itu akan berdampak ya pada Iya. pengembangan profesi, bisa dipergunakan oleh Bapak guru untuk mengajari dalam kelas. Iya. Kemudian kedepannya mudah-mudahan nanti ada income dari YouTube. Iya. Ini ide yang brilian. Ide Mudah-mudahan yang sangat terwujud. luar biasa. Mudah-mudahan terwujud. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat, ya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika kita berhimpun di dalam satu bentuk komunitas, kemudian komunitas tersebut menghasilkan karya dalam bentuk video pembelajaran dengan di planning, ya kemudian diprogramkan misalnya katakanlah untuk tahun ini, ya ataupun misalnya untuk bulan pertama kita kolaboratif membuat video pembelajaran untuk anak-anak kelas 4. Kembangkan kemudian ke anak kelas 5, 6, 3, 2, 1. Ya. Apa dampaknya Bapak dan Ibu? Guru-guru kita di Majalengka akan lebih terampil membuat video pembelajaran. Jadi tidak hanya sebatas penikmat tapi sebagai pembuat juga. Iya. Kemudian yang kedua juga apa? Kita bisa mendapatkan ya, keuntungan ekonomi dari membuat itu. Iklannya Pak ya, Iya. dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Bagi Bapak dan Ibu yang terkait ya dari Dinas Pendidikan yang akan memberikan welcome-nya atau memfasilitasi kami, saya Endung kemudian Pak Muhammad Nasir siap untuk bergabung dengan Bapak. Ya, siap. Oke, Pak Nasir luar biasa ya. Pak Nasir, ya menurut Bapak ada tidak hal yang menarik yang kita lakukan di pendampingan hari ini? Menurut saya tentunya ada hal yang menarik. Di antaranya saya bisa sharing bersama Bapak guru pendamping praktik. Ya, manakala ada sesuatu hal yang hubungan dengan pendidikan guru penggerak, tentunya yang penyelarasan dengan implementasi di khususnya di SD Negeri Karangasem 1, penerapannya jika ada suatu hal, problem atau permasalahan saya bisa sharing dengan Pak Endung. Dan alhamdulillah beliau sangat welcome sekali, secara intens selalu mendampingi dari awal kegiatan dan juga sampai sekarang ya selalu intens ya. Mungkin bukan hanya kepada SD Negeri Karangasem saja, ke semua calon guru penggerak yang ada di khususnya di wilayah binaan Bapak Endung ya. Sukses Pak Endung. Amin. Oke Pak, dari pendampingan hari ini tadi Bapak mengemukakan hal-hal yang baik. Ada tidak Pak depannya yang perlu kita perbaiki? Yang diperbaiki ya mungkin nanti barangkali nanti kolaborasi. Kebetulan saya kan berdua ya, minimalnya saya dengan Buati di akhir bersama-sama menyampaikan ya. Apalagi kalau misalkan bisa kolaborasi dengan yang lain digabung ya, syukur-syukur seperti itu Pak. Iya. Kalau bisa gitu. Misalnya kan terjadwal ya Bapak ya, hari ini ke siapa, ke guru praktik siapa, ke guru penggerak siapa ya calon, kemudian di akhir nanti ada gabungan gitu loh. Gabungan. Jadi semacam ada seperti ini, adanya refleksi lah. Ke depan mah kita begini itu kan disampaikan bersama-sama. Iya, refleksi bersama hal-hal barangkali ada suatu hal yang kurang pas dan insya Allah akan lebih baik lagi seperti itu Pak. Ya luar biasa Pak, bincang-bincang kita terkait dengan pendampingan individu nol ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu. Amin. Dan mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan kami tetap semangat dan sukses mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Karena apa? Karena kami merasa bahwa ini adalah penting dalam rangka meningkatkan kompetensi kami yang mudah-mudahan nanti akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Majalengka. Amin. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi Pak Nas?
intinya saya di sini merasa bangga sekali menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia. Luar Oke. biasa. Langsung ke yel-yel. Iya. Dan kami akan menjadi pelaku sejarah perubahan pendidikan yang ada Iya. di Indonesia. Siap, mudah-mudahan. Jadi tidak hanya sebagai pelaku, ya kami pun mungkin suatu saat akan menjadi saksi sejarah. Iya. Dan minimal kami kepada anak cucu kami pernah mengatakan ya bahwa kami adalah bagian dari program pendidikan guru. Iya. Indonesia Mas, insya Allah bisa kita capai. Siap. Terakhir panas, kita ya. Oke? Oke. Ya. Salam guru penggerak. Guru penggerak Merdeka belajar. Indonesia, Maju. Jabar, Juara. Majalengka. Raharja. Ya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.